Balik lagi di Piasar, kali ini kita akan nge-review film Sabar Ini Ujian. Film Sabar Ini Ujian itu merupakan film Indonesia yang akhirnya rilis, film baru Indonesia ya, yang akhirnya rilis setelah sekian lama pandemik nih, nggak ada yang rilis di bioskop. Akhirnya ada film baru dari Indonesia yang rilis via Disney+. Jadi dirilis bersama dengan Disney+, pada tanggal 5 September kemarin, 45 September kemarin, gue lupa. Film ini dinobatkan atau bisa diproklaim kali ya sebagai film dengan konsep time loop pertama di Indonesia. Kalau film dengan time loop di luar negeri atau di Hollywood kan sudah sering tuh, banyak banget. Tapi ini time loop pertama di Indonesia yang bertemakan film komedi gitu. Biasanya kan temanya film horor atau film action gitu, kayak Happy Death Day kan horor. Kalau film action mungkin kayak Edge of Tomorrow. Sedangkan kalau film Sabar Ini Ujian itu dibawa ke arah film komedi. Disutradarai oleh Anggi Umbara, jadi wajar banget kalau arahnya ke arah film komedi. Seperti yang kita tahu, Anggi Umbara memang jagonya di film komedi gitu, instead of film horor ataupun film action gitu. Konflik dari time loopnya sebenarnya sederhana ya, sangat-sangat sederhana banget, walaupun tidak seperti Happy Death Day yang kenapa karakter utamanya nih yang namanya Sabar ini masuk ke dalam time loop tidak dijelaskan secara logis gitu, kenapa bisa seperti itu. Kayak Edge of Tomorrow kan dijelaskan tuh karena ada alien dan lain-lainnya. Kalau misalkan Happy Death Day juga dijelaskan kan di film keduanya. Kalau ini memang nggak perlu dijelasin sih. Sempat ada devices-nya si pengemis itu, tapi nggak tahu kenapa dia tuh dijebak ke dalam time loop itu. Belum begitu dijelaskan secara detail lah, secara rinci kenapa seperti itu. Jadi si Sabar ini mencoba mencari tahu gimana cara keluar dari time loopnya. Terus juga scriptingnya, dialognya juga sangat natural dan sangat masuk akal ketika dia stres gak bisa keluar dari time loop gitu. Awal-awal dia bingung gitu, terus gimana cara dia interact dengan teman-temannya untuk ngejelasin gitu. Sangat-sangat masuk akal banget. Awalnya kita kira semuanya terfokus karena si Sabar ini belum move on dengan mantannya yang mau nikah gitu loh. Konflik-konflik seperti itu, karena kan dari awal kita udah dikasih plot device soal dia nggak bisa move on dengan mantannya dan lain-lain gitu loh. Sehingga dari awal sampai tengah tuh pencarian keluar dari time loopnya tuh untuk gimana caranya ngehentiin mantannya tuh nikah gitu. Nah, kalau film time loop ini kan yang paling sulit adalah detail-detail kecilnya kan. Adegannya nih kalau lagi syuting ini kan adegannya dengan setting yang sama tapi dengan action atau sequence yang berbeda-beda gitu kan, sehingga harus ada detail-detail kecil yang diperhatikan gitu ketika diulang-ulang. Nah, kalau gue lihat film ini memperhatikan detail-detail itu gitu, kayak lampu, propertinya, baju, kostumnya, semuanya itu diperhatikan. Tapi memang terbantu dengan kayak setting dari film ini juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu banyak yang wah banget, sehingga jadi continuity-nya pun bisa dijaga gitu loh. Terus film ini gue rasa dengan konsep yang bagus dari awal, gue enjoy banget nonton di awal, tapi agak terlalu dragging gitu loh, kayak terlalu dipanjang-panjangin. Kayaknya bisa lebih compact lagi, ada sesuatu yang sebenarnya nggak perlu tapi kayak dipanjang-panjangin aja gitu loh kalau gue lihat ya. Jadi pas nonton tuh mulai agak masuk pertengahan tuh udah agak boring. Emang sih pas masuk pertengahan tuh walaupun agak boring masih sedikit fun karena kita dikasih kayak sequence lucu-lucu komedinya gitu. Kayak misalkan si Sabar itu kayak, karena kita udah tahu ini akan berulang terus, kayak gue pengen ngelakuin apa yang pengen gue lakuin, dia pergi kemana, ngelakuin apapun yang dia mau. Di situ kan ada sequence komedi yang menurut gue lumayan fun lah, apalagi ada inside jokes kayak pemerannya Vino G. Bastian ini kan pernah mainin Wiro Sableng, terus juga Warkop DKI. Kayak di situ tuh dia kayak pakai kostum itulah, kayak ada inside jokes lah gitu. Kemudian film ini ternyata instead of cuma menggali dari sisi percintaan, ternyata mereka mau mencoba menggali konflik-konflik yang lebih dalam lagi, ternyata dari keluarga gitu, dari sisi keluarga. Yang mana sebenarnya bagus, cuma deliver atau cara menuju ke sananya tuh kurang smooth gitu, kurang oke lah menurut gue. Overall sih sebenarnya dari awal sampai akhir tuh menyenangkan, fun, cuma terlalu dragging, kayaknya bisa lebih compact lagi. Karena ini film komedi, of course kita harus nilai dari sisi komedinya juga ya. Dari sisi jokesnya di sini lucu, fun, pas lah gitu, nggak pecah banget, nggak miss banget gitu. Apalagi pas adegannya Rispo sama Rigen gitu, yang soal CLBK gitu. Walaupun diulang-ulang, tapi tetap hit gitu, tetap kena. Kita kan tahu nih, itu kan berulang terus nih pas looping gitu kan. Entah kenapa tetap lucu dan ngeselin gitu. Jadi ngeselin, jadi kita tetap bisa ketawa dan sebel gitu. Ketawanya tuh lebih ketawa sebel gitu loh. Dan gimana cara si Sabar ngebuktiin time loopnya juga lumayan lucu gitu. Ada adegan-adegan yang lumayan bikin terkekeh-kekeh lah gitu. Bikin usus besar kita terkekeh-kekeh gitu. Lalu sampai endingnya, menurut gue nih di ending nih agak aneh ya. Kenapa setelah dia udah dapat resolusi, dia keluar dari time loopnya,
udah ada kayak sedikit menuju ke happy ending, di endingnya tuh dibanting habis-habisan jadi sad ending gitu loh, jadi gloomy banget, jadi bener-bener dark banget. Gue nggak tahu kenapa dibawa ke arah situ. Gue pikir setelah adegan yang sad ending itu ada resolusi gitu di belakangnya, tapi kayak langsung cut to black aja gitu. Ya di situ gue bingung kenapa kayak gini ya, kayaknya udah pas deh resolusinya di situ, atau mungkin salah positioning, harusnya yang ending yang sedih dulu, habis itu baru resolusinya ke yang sebelumnya, adegan sebelumnya yang cukup bahagia dalam tanda kutip ya gitu ya, ada kejelasan lah gitu. Gue agak bingung kenapa dibawa ke seperti itu gitu, kayaknya message yang mau disampaikan pun kayak kurang clear kalau misalkan mau dibawa ke arah seperti itu gitu. Itu aja sih yang gue agak ngerasa aneh sih gitu, agak kaget gitu, kenapa ya gitu. Ya paling itu aja sih yang gue ngerasa ngeganjel banget ya soal endingnya. Sisanya yang dari awal sampai akhir, kalau aspek-aspek film gitu kayak acting juga nggak ada yang terlalu menonjol, semua so-so, karena karakternya pun juga biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial. Sinematografi juga oke, fine, dengan set-set yang menurut gue juga dibuat dengan sangat rapi. Lalu scriptingnya juga sebenarnya nggak buruk-buruk banget, tapi juga nggak terlalu bagus. Jadi semuanya tuh fine gitu, kalaupun ada kekurangan gue ngerasa semuanya fine, cuma di endingnya aja yang sedikit ngeganjel sih. Paling itu aja sih yang agak aneh buat gue. Oke, kalau dari gue, film Sabar Ini Ujian itu dapat skor atau rating 7/10. Masih bisa enjoyable untuk ditonton, apalagi kan ini cukup murah ya dibandingkan nonton di bioskop. Maksudnya Disney Plus lo subscribe per bulannya cuma 39.000 gitu per bulan. Kalau misalnya per tahun 200.000 per tahun. Which kalau kita kalkulasi jadi per bulan jadi lebih murah banget gitu. Oke, paling gitu aja review dari film Sabar Ini Ujian. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen, like, subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!